Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Rindu Ibu bersama aku Anissa Sadino yang akan bacain cerita-cerita dari kalian yang udah dikirim lewat email. Ini ada cerita baru yang beda nih dari sebelum-sebelumnya karena ini yang ngirim laki-laki. Thank you banget buat Randy yang udah ngirim cerita ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku mau kasih clue sedikit kalau misalkan cerita ini, cerita Randy ini tuh bercerita tentang apa yang dikerjain sama orang tua, apa yang digeluti kayak pekerjaan gitu. Dan biasanya orang tua tuh pengen anaknya juga menggeluti bidang yang sama dengan mereka gitu. Tapi kadang itu suka bentrok sama kita ya, karena kita sebenarnya sukanya apa, tapi kita diminta untuk jadi apa gitu. Nah, cerita Randy seperti itu. Ini aku langsung bacain aja. Oke. Halo tim Rindu Ibu, perkenalkan aku Randy. Dengan mengirimkan pesan ini, saya ingin membagikan cerita pribadi saya yang mungkin bisa jadi pengalaman teman-teman online semua. Saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, dan saya adalah anak laki-laki satu-satunya. Ayah saya seorang tentara, juga dokter umum, di mana keadaan keluarga kami sering berpindah-pindah karena harus mengikuti kemana ayah saya ditugaskan. Oke. Karena ayah saya seorang tentara, sudah pasti hidupnya keras dan tidak banyak dimanja. Begitu pula hal tersebut diterapkan kepada saya. Tetapi bukan ayah saya yang mendidik saya keras, melainkan ibu saya. Oke. Ibu saya hanya ibu rumah tangga, yang full mengurusi saya juga kakak-kakak saya. Ibu saya menaruh harapan yang sangat besar kepada saya, dan beliau ingin saya menjadi orang. Maksudnya jadi sosok gitu, jadi orang lah. Berbagai cara dilakukan oleh ibu saya untuk saya dari saya kecil, kayak berbagai les akademik maupun non-akademik diterapkan kepada saya. Ibu saya nggak mau saya banyak main. Oke, ini ibunya militer sekali ya, anaknya nggak boleh main les dari kecil. Dan oke, kita lanjut dulu. Saat saya masuk SMP, saya mulai banyak kena kasus. Mulai dari saya menjahili teman saya sampai kacamatanya patah, sampai berantem dengan OB sekolah. Oke. Ibu saya jadi langganan dipanggil ke sekolah karena ulah saya. Dan ibu saya makin-makin mendidik saya, mulai dari main tangan hingga jadi mengekang saya. Dan kemana-mana saya diantar jemput sama dia. Oke, jadi ibunya Randy bilang ibunya mendidik Randy untuk main tangan sampai dikekang segala macam. Ini mamanya keras ya. Ketika saya menginjak masa sekolah SMA, saya juga terkenal sebagai anak yang nakal. Banyak kasus yang menimpa saya dan ibu saya lagi-lagi langganan dipanggil ke sekolah. Oke, biasanya yang aku tahu itu kalau anaknya emang dididik militer dari kecil, maksudnya dikerasin dari kecil, biasanya itu gedenya akan nurut, diem gitu, karena dia tertekan. Tapi yang ini, kasusnya Randy nih beda nih dari yang lain karena dia dididik militer dan dianya juga jadi galak gitu. Dia jadi tegas, dia jadi jahil sampai bikin kasus mulu. Kita lanjut lagi. Singkat cerita, dari sekian panjang dan banyak kasus yang saya lewati, ibu saya bilang sama saya, "Ibu mau kamu kayak ayah karena kamu anak laki-laki harapan ibu satu-satunya." Dan ibu menyampaikan beberapa keinginannya, salah satunya ingin punya rumah dengan halaman yang luas biar bisa kumpul dengan cucu-cucu. Saat saya kuliah saya pun gak beres-beres dan ibu mulai sakit-sakitan. Waktu saya banyak habis untuk antar ibu ke rumah sakit dan merawat ibu. Karena kakak-kakak saya sudah menikah dan berkeluarga, jadi yang diandalkan hanya saya. Setahun ibu sakit, ibu meninggalkan saya dan juga keluarga. Oke. Hati saya hancur lebur mengingat gelar sarjana belum ada di tangan saya dan belum bisa membanggakan ibu. Sekarang alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan punya 2 anak dan juga bisa membangun rumah orang tua saya menjadi rumah impian ibu. Walau ini semua gak disaksiin dan dinikmatin ibu, tapi saya yakin ibu melihatnya di atas sana. Kalau saya diberikan kesempatan berbicara dengan ibu untuk terakhir kali, saya ingin bicara kalau saya sudah lulus kuliah dan bisa membangun rumah impian ibu.
walaupun saya nggak bisa jadi tentara seperti ayah. Oke, terima kasih Kakak Randy ceritanya. Satu sisi ini bagus sih, bagusnya sebenarnya walaupun Randy sadar kalau misalkan dia pas dia muda ya, pas dia masih SMP SMA tuh dia jahil banget, dia suka bikin onar sampai ibunya dipanggil ke sekolah gitu, yang mana itu juga karena didikan ibunya juga. Tapi Randy mau berubah, yang mana Randy sadar kalau misalkan oke, gue sudah umur sudah mungkin udah kepala 2 kepala 3 gitu, dan udah makin gede, jadi kayak udah nggak mau bikin masalah lagi lah gitu, pengen hidup yang benar segala macam. Dan mungkin turning pointnya itu di saat ibu sakit gitu. Jadi waktunya Randy habis untuk ngurus ibu, untuk merawat ibu gitu. Dan juga mungkin di situ mungkin ya ada hal yang Randy mungkin nggak ceritain, kayak ngobrol sama ibu nih mungkin suatu malam gitu, kayak Randy mau jadi apa nanti, tahu sih emang ibu pengennya Randy jadi tentara kayak ayah gitu. Makanya itu alasan kenapa ibu mendidik Randy dengan sangat tegas gitu. Tapi satu sisi salut buat Randy karena Randy sangat dewasa untuk menghadapi ini gitu, dan berubah menjadi sosok dewasa, menjadi orang dewasa yang sebenarnya gitu, sampai mau merawat ibu gitu. Biasanya kan anak perempuan yang suka ngerawat ibu, dan ini anak laki-lakinya yang merawat ibu. Dan aku yakin walaupun ibu udah nggak ada, ibu pasti tahu, dan ibu pasti bangga sama Randy karena ya Randy beneran jadi orang nih gitu, walaupun nggak jadi tentara ya gitu, walaupun nggak jadi tentara kayak papa kamu, tapi kamu jadi orang gitu, kamu sudah sangat membanggakan, apalagi kamu sudah punya anak 2, kamu juga seorang suami sekarang gitu. Yang jelas kamu juga pasti membanggakan untuk istri dan anak-anak kamu gitu. Dan apa ya, kalau ya walaupun nggak bisa ngomong langsung dan mungkin kita cuma bisa ngomong dalam hati aja, mungkin ya satu-satunya cara untuk melepas beban Randy mungkin bisa datang ke makam ibu, doa di situ ya kan, ajak istri sama anak-anak gitu. Kok jadi sedih ya? Gitu sih Randy. Sekali lagi Randy, thank you banget udah ngirimin ceritanya dan udah mau berbagi dengan kami. Dan dari cerita ini aku harap teman-teman semua bisa mengambil inspirasinya, bisa memahami kondisi diri sendiri, yang mana kayak walaupun kamu dididik militer sama orang tua kamu dari kecil, kamu tidak akan tenggelam dalam didikan itu gitu. Jadi kayak kamu harus dewasa, karena semua orang pasti akan tumbuh menjadi dewasa kan gitu. Bukan berarti kayak ibu kita atau ayah kita mendidik kita secara militer terus kita harus kayak gitu juga sama anak kita, atau misalnya kita juga harus tegas sama orang lain, belum tentu gitu. Karena balik lagi, apa yang orang tua inginkan buat kita itu untuk kebaikan kita sendiri juga kok gitu. Jadi jangan tenggelam di situ. Dan sekali lagi salut untuk Randy. Dan teman-teman, buat kamu yang pengen mengirimkan cerita, kalau misal kamu lagi rindu banget sama ibu kamu dan kamu tidak bisa menyampaikan, kamu malu, kamu gengsi untuk nyampein, bisa kok dikirim ke kita cerita kamu tulis aja, kamu email ke alamat email di sini. Nanti biar aku yang bacain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu hari ini. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast Rindu Ibu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Aku Anissa Sadino pamit. Dadah.